Jadi langsung dia kesini lah. Terus ini teteh bersama siapa sebelumnya? Kalau aku nama aku Nenda Dewi. Aku juga sebenarnya lagi mahasiswa di UBP juga. Nah, untuk sekarang angkatan 2020. Untuk umur yang aku pribadi, aku umur 22 tahun dan aku menjalani sekolah ini dari 2 tahun. Kalau boleh tahu nih teh, sejarahnya tuh gimana sih awalnya tuh? Kalau untuk sejarahnya sendiri, di Hijab itu berdiri tahun 2020. Nah, itu tuh lagi pas lagi COVID meningkat. Di situ posisinya aku lagi masih jadi SPG atau patient assistant yang kamu tahu kayak di Matahari itu. Nah, untuk di saat itu COVID itu kita lagi di rumah sini. Itu posisinya aku lagi di rumah sini, jadi aku nggak mendapatkan pendapatan sama sekali. Gaji aku ditahan di perusahaan karena perusahaan gue lagi menurun karena ada COVID. Nah, itu aku iseng-iseng buka usaha hijab yang awalnya aku jadi reseller orang, aku ngajarin orang, terus jadi akhirnya sekarang itu hijab sendiri dan sekarang gitu. Untuk alasannya kenapa memilih usaha ini? Siapa ya? Kenapa memilihnya hijab sih gitu? Kalau untuk memilih alasannya sendiri ya, untuk hijab itu kan dia pakaian wanita ya. Jadi apalagi untuk muslimah. Jadi kalau menurut aku hijab itu salah satu fashion yang mudah untuk dijual. Apalagi kan semua muslimah itu pasti memerlukan hijab dong ya, nggak mungkin dong kan ya. Makanya jadi menurut aku hijab itu pakaian pokok yang menurut aku yang gampang mudah untuk dijual lagi, gampang untuk dijual. Maksudnya ada cabang lain nggak sih? Kalau untuk awal kita tuh home store ya, itu berada di Cikampek. Nah itu posisinya di rumah aku pribadi. Nah itu di home store itu aku masih kemudian melalui Shopee awalnya karena aku dulu ngambilnya di orang kan, di reseller orang. Nah pada akhirnya kita memberanikan diri karena kan ngambil di produksi di orang itu tuh kita nggak bisa maksimalkan ya. Jadi kayak kita mau warna apa, kita mau bahan apa. Dan kan kalau pengen di Shopee sendiri kan kalian kalau beli barang apa dikirimnya apa kayak gitu kan suka kesel dong kan. Apalagi kan di sini kan aku intinya aku usaha aku sendiri, jadi aku pengen maksimalin, makanya aku beranikan diri dan pada akhirnya aku udah nggak di home store lagi, aku udah mencoba untuk nyewa tempat yang lumayan murah. Nah udah itu alhamdulillah ada kesempatan dapat yang lebih baik lagi tempatnya, makanya aku jadi awalnya dari home store. Jadi kalau boleh tahu nih teh, modal awal banget teh buat usaha itu berapa sih? Kalau modal awal tuh 2 juta, itu posisinya juga modal dikasih dari partner, dari masnya. Nah itu tuh posisinya karena aku emang bener-bener nggak megang sama sekali, dikasih uang itu tuh niatnya cuma buat aku biar nggak gabut. Nah udah itu kan aku pikirnya kayak 2 juta kalau dipakai buat aku gabut otomatis uangnya bakal habis dong. Aku juga kan belum tahu kan kapan lagi aku bakal kerja, pasti bakal kalau misalnya jangan kerja lagi makin gabut kan, makanya uang itu aku maksimalin buat jualan. Jadi modal awalnya tuh 2 juta sama sekali. 2 juta. Untuk saat ini ada berapa karyawan ya? Kalau untuk karyawan sendiri, jadi kita tuh kita sebenarnya kerjasama sama 2 konveksi ya. Jadi 2 konveksi yang berada di Bandung sama 1 konveksi yang berada di Jakarta. Untuk konveksi itu kan sama aja kayak kita kerjasama sama orang, lalu berarti hitungannya kayak karyawan kita sendiri karena dia dibayar sama kita ya. Kalau untuk konveksi di Jakarta itu ada 10 orang, kalau untuk di konveksi di Bandung itu ada 12 orang. Jadi kalau misalnya untuk di konveksi itu ada 22 orang totalnya dan di sini ada 8 orang. Jadi totalnya jadi 30 orang. Nah cara apa ya, pasti kan kayak gitu tuh susah ya teh ya kalau misalnya kita nyari orang yang benar-benar pas gitu. Cara teteh iniin apa ya, tahapan open recruitment-nya tuh gimana sih teh? Kalau tahapan open recruitment sendiri ya, terutama kalau untuk jadi penjahit tuh sebenarnya susah gampang ya. Jadi kayak kalau kita nyari penjahit tuh kayak kita nyari jodoh orang layaknya. Karena kenapa? Kita menyesuaikan hasilnya dia dengan hasil kita tuh tentunya berbeda. Karena pemikiran kita sama pemikiran dia juga berbeda dong. Makanya kalau nyari kontraktor tuh benar-benar nyari space susah banget sampai akhirnya nemuin tempat yang pas untuk konveksi. Nah itu tuh membutuhkan waktu sekitaran 6 bulan ya, dari konveksi yang cocok. Karena kita tuh pengennya biar rapi. Terus harga kita nggak menuntut harga yang murah. Kalau untuk penjahit kita standar lah kita ambil ya, karena kita tuh pengen maksimalin kualitas. Jadi kan ada hijab yang jahitannya kayak jelek atau gimana, makanya mereka menjual harga murah karena mereka harga produksi murah. Sedangkan kita pengen produksi yang lumayan, makanya kita bisa maksimalin karena
biar gini aja, biar pas dia antara kualitas sama harga. Nah untuk rekrutmennya sendiri, kalau untuk karyawan sebenarnya aku nggak spesifik dulu yang harus spesifik sama sekali, cuma banyak gitu yang rajin, terus yang pertama kan jujur bulat dan lain-lain kayak gitu. Kalau untuk keterampilan sendiri, apakah mobilnya bisa diuji gitu Ya kan biasanya kita ada apa ya, kualifikasi yang emang harus gitu. Iya, kalau itu kalau untuk sekarang belum sih, tapi kalau misalnya pakai promosi itu harus kayak dia kalau kaset kan udah lebih ke orangnya, lebih ke cara dia berkomunikasi sama customer ya, kayak gitu kan. Kalau promosi berarti tentang dia keaktifan diri di sosial kayak gimana. Kalau untuk karyawan itu harus tiap hari itu harus ada targetnya nggak sih? Kalau kita karyawan dari target, tapi ada satu accumulate. Jadi accumulate itu bukan target sih, jadi kayak kalau kamu mencapai ini, kamu bakal dapat dari itu kalau kita sistemnya. Tapi kalau misalnya target sendiri kayak pokoknya kamu mau nggak mau harus live harus segini, kita enggak. Jadi kayak karyawan tuh nggak pernah kita targetin. Takutnya malah merasa Iya, gitu soalnya kan. aku ngerasain sendiri Iya. jadi SPG kalau tiap hari tuh ditarget kayak pusing banget Iya, gitu, kalau nggak achieve gimana kan kayak malah gitu. tertekan gitu ya teh kerjanya gitu. Nah kan di sini tuh produk yang paling best seller itu apa sih? Yang unggulan Kalau unggulannya sendiri itu hijab sport ya, kayak hijab bergonya. Soalnya kita pakai bahannya benar-benar premium. Kalau misalnya banyak kan yang restoran yang ngomong kita tuh sama kayak produksi bahan kerja dan lain-lain, tapi harga kita harga mahal ya. Makanya kita selalu kenceng di hijab sportnya, terus dibantu sama hijab itu pastinya kan Paris ya sekarang lagi hype banget. Makanya semuanya kan kalau hijab Katrina, Segi 4 itu kan udah umum ya, tapi toko hijab juga pasti harus ada itu. Kalau untuk promosi teh, promosinya pakai strategi apa sih untuk pengalamannya promosinya gitu? Pemasarannya ya, kalau untuk pemasarannya sendiri kita tuh ada dua ya, pemasaran melalui offline sama pemasaran melalui online. Kalau online sendiri kita upload di TikTok. Nah itu kalau online itu tuh 80% kita upload di 70% kita upload di TikTok dan 30% kita upload di Shopee. Nah itu tapi untuk sekarang jadi seimbang di antara Shopee sama TikTok. Jadi kita uploadnya di media sosial di marketplace-nya. Nah kalau untuk TikTok kan lebih mudah ya karena lebih banyak yang cakupnya kayak gitu. Nah kalau untuk di offline store biasanya kita kayak Instagram, kayak gitu kan, Visit gitu. Iya. Terus dari itu kalau offline store tuh adanya reseller gitu. Jadi kita juga Ini ada reseller juga ya teh. ada reseller juga kita. Kalau untuk reseller itu ada persyaratan tertentu nggak sih teh? Kalau untuk persyaratan tertentu untuk jadi reseller tuh sebenarnya keuntungannya banyak ya kak dibanding persyaratannya. Kalau persyaratan awalnya tuh pembelian harus 10 bisnis aja, tapi kalau untuk keuntungannya lebih itu banyak banget. Kayak contohnya harganya lebih jauh dibanding harga di toko aslinya. Terus yang kedua juga kalau misalnya dia ada produknya itu jika ada penonton tarik atau ada akhir itu 100% uang bakal kembali. Jadi dia mau kembali uang atau kembali balik itu kayak gitu. Terus untuk misalnya dia beli banyak nih, terus udah itu 2 hari menurut dia kayak ini warna orang untuk dijual itu bisa ditukar dengan warna keuntungan Lumayan juga ya. dia rumah. Jadi kalau untuk apa ya, katalog produknya itu dari kasih juga sama di Beijing gitu. Iya, jadi dia cuma nerima beres aja untuk mempromosikannya di media sosial upload gitu dia. aja ya. Aja semua produk katalognya di baik di foto maupun di gambar maupun di barang-barangnya juga. Soalnya sekarang kan emang hijab tuh lagi ini banget ya, apalagi sekarang yang jersey itu pastinya itu dia lagi naik banget. Terus mau nanya nih teh, kalau keuangannya itu sistem, maksudnya pembukaannya pakai pembukuan gitu? Kalau pembukuan sendiri kalau untuk di awal, jadi pembukaan kita juga berbeda nih kak. Jadi kan yang tadi aku ini ya jelasin, kalau di Malay Online tuh marketplace dia ada pembukuan sendiri, jadi dia marketplace sendiri. Kita tuh tanpa susah-susah kita bikin, mereka juga udah kayak ngedetailin sendiri, ada kayak gitu barangnya jual berapa hari ini dan lainnya itu udah komplit banget dari misalnya dari TikTok shopnya
terus dari Shopee-nya juga kan mereka juga dapat kayak dapat potongan admin kan, aku juga kan ngerasa dipotong potongan admin itu tuh buat mereka kayak pembukaan itu sendiri. Jadi kita benar-benar praktis banget sih kalau melalui open itu mukanya dipegang sama Mas yang kalau aku nggak pernah pegang bagi-bagi tugas. iya bagi-bagi tugas. Kalau aku biasanya megang tuh teman-teman. Sekarang kan banyak banget ya teh kayak hijab gitu ya. Nah itu cara teteh bertahan itu tuh gimana sih? Kalau untuk bertahan lebih ke emang tinggalin kualitasnya, karena kalau udah kualitas kita mau nggak mau mereka pasti balik lagi, karena kan nggak dapat kalau prinsip aku nggak apa-apa harga yang agak mahal tapi mereka balik lagi daripada kita ikutan hancur-hancurin harga standar ya kalau di Shopee kan lebih cuma 12 ribu aku nggak bisa Ribu juga ada. kan, tapi kan mereka kalau misalnya megang satu barang terus mereka berpikir kayak aku nggak mau aku nggak suka, mereka nggak bakal balik lagi. Nah makanya aku dengan cara aku gimana caranya aku bikin itu dong bagus tapi harga masih masuk ke kantong mereka kan biar mereka balik lagi tujuan aku gitu. Nah untuk videonya biasanya aku pakainya spesifikasi ciri khas dari dunia hijab ya, jadi kayak barangnya, jahitannya itu langsung menjualin terus itu dibantu sama reseller. Sangat berpengaruh banget ya teh. Ya, nah makanya itu dalam kita memperbanyak nambah kayak mereka juga kan makin banyak sih kayak mama saling ke yang lain kan, dan teman-teman mereka kan pasti ada kan teman-teman mereka juga kayak kenal produk kita kalau kayak jadi hijab ini gitu. Tadi kan teteh ngomongin yang masalah harga ya biar masuk di kantong pelajar ataupun mahasiswa. Cara teteh menentukan harganya itu gimana sih? Jadi sebelum kita ngaitin produksi barangnya dulu kan otomatis kita harus merencanakan kita bakal menjual harga berapa dan lain-lain. Nah untuk pertamanya tuh biasanya kalau misalnya kita mau jual baru kita observasi dulu nih kayak harga di masyarakat ini harganya biasanya berapa. Nah kalau misalnya benar kisaran mereka tuh jual sekitar 20 ke atas kalau paling mahal. Kalau Karawang tuh biasanya 40. Nah 40 juga mereka kalau misalnya ngeliat harga 40 tuh kayak enggak kemahalan adalah di mana nggak, makanya kita observasi harganya dulu yang pas ke produk-produk yang tentunya ke masyarakat Karawang kan kita aktifnya di offline juga kan. Nah makanya itu kita observasi dulu ke beberapa toko. Ya jujur aku datangin beberapa toko secara observasi. Kayak misalkan produk yang mereka biasanya jual berapa dan setelah kita tahu harga dari masyarakatnya segini kita tentuin nih bahannya. Jadi kita nggak mau juga beli bahan yang benar-benar mahal terus kita juga kan dapat keuntungannya sedikit kan, kita juga kan menghitung perhitungannya itu tuh dipotong sama biaya promosi, biaya photoshoot dan lainnya kan, itu kan dengan juga kayak ongkir. Makanya kita cari bahan yang harganya standar tapi kualitasnya masih di atas kualitas yang lain yang harganya masih di bawah 20.000 dan lain-lain, biar kita tuh bisa kayak bikin harga juga sama mereka. Jadi kayak misalnya harga segini kita memang aja ngejualin kayak banyak gitu, yang penting mereka tuh apa namanya tuh merasa nggak dirugikan lah dengan harga segitu, puas ya kayak gitu. Makanya dengan barang yang bahan yang standar pasti jadi nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya harga jual mereka tinggi di pasaran, kita juga mau nggak mau harus ada bahan yang tinggi juga ya untuk menyesuaikan dengan harga itu sendiri. Untuk pengalamannya tuh kayak kita sendiri ada duka. Kalau untuk suka dukanya sendiri itu di awal-awal banget ya, tapi jangan sampai kita ngerasain gitu gimana ya kayak gitu lagi. Untuk awalnya benar-benar kayak nyeri banget tuh pas aku COVID itu sih, jadi kayak aku benar-benar gaji itu ya pas bulan itu benar-benar ditahan, nggak dapet gaji sama sekali. Mau kita mencoba untuk jualan atau gimana itu tuh nggak pegang uang sama sekali. Nah makanya kita manfaatin 2 juta itu untuk kayak benar-benar maksimalin lah untuk jualan kan, untuk apa namanya keuntungan juga kan itu masih kecil ya. Jadi aku tuh orangnya tuh kalau dibilang jualan tuh harus berani. Jadi aku walaupun megang uang juta atau gimana, aku bakal 5 juta itu buat aku beliin barang semua. Aku nggak mikir kalau barang itu bakal misalkan kita tuh mikir kan kayak aku mau jual, takut nggak jual atau gimana. Kalau prinsip aku beda, jadi aku prinsip aku
punya uang 5 juta, aku beliin semua barang, mau nggak mau aku bakal kayak maksimalin dong gimana caranya barang itu kejual. Yang mau pakai cara apapun, pokoknya aku mau tahu itu barang itu kejual. Aku itunya gitu kalau aku tak. Untuk awal-awal miripnya tuh gara-gara itu 2 juta, terus dari itu yang minat tuh banyak, yang banyak yang order, sedangkan aku modal aku menipis banget. Jadi aku untuk awal-awal tuh mikirnya ke sana tuh kayak ini orang banyak banget yang order ke aku, tapi aku nggak bisa maksimalin produksi aku ke mereka karena modal aku pas-pasan pada saat itu. Kalau buat produksi itu berapa lama nih? Kalau untuk produksinya ya, sebenarnya kalau untuk produksinya itu tergantung dari konveksinya. Jadi kayak kalau untuk awal kan kita tuh konveksi kita tidak bisa 100% milik kita ya, karena kita gunakan kerjasamanya cuma dulu mah sedikit, jadi pihak konveksi juga kayak nggak bisa maksimalin nih manajer kalau saya pengen megang manajer terus kan gitu. Nah kalau untuk sekarang kan, jadi kalau dulu mah lumayan lama ya produksinya sekitaran 7 sampai 10 hari nah itu. Nah makanya kita sekali belanja itu harus stok banyak bahan-bahannya biar kayak sekalinya jadi kita masih punya stok kayak gitu. Nggak ada cara. Nah tapi kalau untuk sekarang konveksi jadi udah milik kita, jadi untuk konveksi pemasukannya dari kita semua, jadi mereka khusus jadi khusus buat kita doang, jadi mereka nggak bisa menerima barang yang lain karena dari modelnya juga kan itu udah privasi kita, jadi nggak bisa mereka konveksi ngasih model hijab kita ke yang lain. Nah kayak gitu juga kan kayak sistem kepercayaan antara aku dan konveksinya, makanya sekarang konveksinya udah jadi milik aku pribadi, jadi udah 100% mereka cuma produksinya produk aku. Sistem produksinya kan kebetulan katanya jauh ya teknik konveksinya dari Jakarta. Itu tuh gimana sih? Dari mulai bahan kayak gitu ya? Nah biasanya kita tuh udah kerjasama juga sama tukang bahan gitu ya kayak gitu. Nah kalau untuk awal-awal aku masih observasi toko-toko bahan sekitarnya kayak di Jakarta kan banyak tuh toko-toko bahan dari Jakarta yang mirip banget, ada yang gitu, ada standar. Nah untuk sampai akhirnya kita tuh benar-benar udah kayak klop sama toko bahan ini gitu kan, makanya sekarang kita pengorderan bahan tuh melalui online, semuanya kita nggak bisa langsung otomatis kayak sana terus otomatis kan kita juga tenaga kita terkuras dong kayak bolak-balik cuma mau ngambil bahan gitu kan. Nah udah itu tuh bahan kita pesan melalui online, terus udah itu dikirim masuk ke konveksi, terus udah konveksi jadi dan lainnya. Jadi melalui online semua sih, jadi kalau misalnya barang masuk ke konveksi dikirim dan itu dikirim ke kita juga melakukan Iya, tinggal kirim gitu aja yang ada grupnya gitu. Kan konfliknya tuh jauh ya Teh dari tempat tinggal Teteh gitu. Terus pernah nggak sih Teteh kayak kecewa gitu sama hasil dari konfeksinya sendiri? Kalau untuk konveksinya sendiri, karena aku emang benar-benar udah kayak nyari konveksi, kayak nyari jodoh, berarti kan benar-benar udah cocok dari banget nih dari sama aku kan. Kalau untuk konveksi itu nggak pernah mengecewakan, tapi dari tempat bahan. Nah dulu tuh aku pernah order bahan, kalau nggak salah tuh 25 roll dikirim, udah dikirim, ternyata masih ke konveksi dia bahannya nggak sinkron, jadi ada bahan yang di tengah-tengah bunga dan lainnya. Nah jadi 25 roll itu udah jadi sampah semua, kayak emang udah nggak bisa diproduksi karena di situ ada yang cacat bahannya dan pihak bahan nggak jujur nih. Kalau bahan itu tuh licik sebenarnya, tapi itu toko bahan yang belum, maksudnya yang baru aku coba, kayak aku baru nyoba ini nih kayaknya toko bahannya udah bagus nih warnanya, tetapi malah penipu, bukan nipu sih, kayak emang kesalahannya dari dia sesuai. Ya nggak sesuai, bukan kesalahan dari aku juga sih, kesalahan aku juga sih, kayak emang bener loh ada harga ada kualitas kayak gitu. Percaya sama harga yang Jangan murah ya. kayak gitu. Kalau legalitasnya sendiri untuk kita kan di tahap bikin tapi lagi masih tahapnya karena kemarin tuh sempat ada kejadian dompet aku hilang, jadi di situ ada NPWP, jadi aku wajib bikin uang NPWP dulu. Nah makanya itu untuk mengatasi itu kan harus ada 2 NPWP, itu nggak bisa masnya doang, biasa ada orang lain kan. Makanya masih nunggu karena harus nunggu NPWP aku jadi dulu gitu. Untuk urus dananya sampingnya lagi tuh apa ya namanya surat apa gitu, dan juga lagi dibikin juga sih untuk pembangunan CV. Nah itu ada sih, ada kalau itu. Nah kalau untuk CEO itu ada sudah tuh yang pernah kita pakai apa namanya RTR dan lain setempat itu juga udah ada.
kalau desa. Nah kalau untuk CV kan aku pengen bikin CV karena kenapa? Kemarin tuh kan aku juga udah magang ya, jadi kebanyakan banget teman-teman tuh kayak ngerasa tuh gitu loh, kayak nyari tempat magang susah. Makanya kan aku bisa bikin CV biar anak-anak juga bisa magang gitu. Terus apa sih kita motivasi yang bisa kita sampaikan buat kita? Kalau untuk motivasi sendiri ya dari aku, kalau pengen usaha jangan berhenti, lakuin aja. Jadi kebanyakan kalau mereka pengen usaha ngomong ya kan, tapi mereka nggak ada jadi nggak ada apa namanya yang dilakuin, cuma ngomong. Harus berani ngajarin. Untuk omset per bulannya itu kira-kira berapa ya? Untuk omset, aku mau jelasin sejarahnya omset dari awal ya. Jadi omset dari awal banget aku bikin toko, aku online itu tuh alhamdulillahnya nggak pernah kosong ya. Jadi kalau misalnya untuk yang di online itu sendiri, di offline sendiri itu omsetnya 1 juta per hari. Nah itu menurut aku hitungannya udah maksimal banget ya, apalagi itu kan masih kecil banget kayak gitu kan. Dari itu dibantu sama TikTok tuh kena omset sehari 70 juta. Untuk omset TikTok sendiri sehari 70 juta. Nah dari situ TikTok udah mulai naik dan sampai sekarang TikTok tuh sehari udah sampai 20 juta, kita yang 20 juta. Jadi untuk omset per bulannya untuk di TikTok aja itu mencapai 5 banget. Kalau untuk per bulan. Terus kalau untuk di Shopee sendiri kita beda. Kalau di Shopee sendiri kita hanya maksimal sehari 10 juta. Habis jadi kalau misalnya sampai 20 hari kalau Shopee tapi 50-an. Tapi kalau untuk offline itu kan offline itu mencakup kalau di toko yang lama itu yang tadi aku bilang kan di atas sehari. Nah sekarang kalau kayaknya tokonya kan udah lumayan besar ya, kayak udah lumayan lah, nggak lumayan besar, kayak udah lumayan. Nah itu omsetnya kita 4 juta 4 juta sampai 8 juta. Itu kita ada kalau untuk di offline ya. Jadi kalau misalnya itu per bulan tuh memang 9 juta. Kalau untuk semua gitu. Iya itu kan omset, belum maksudnya menguntungkan kan otomatis kan kita juga harus hitung bayar kotor dari kotor kayak gitu. Paling segitu ya, paling itu aja deh pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak, maaf kalau udah mengganggu dulu ya. Nggak apa-apa. Semoga semuanya udah lancar, banyak-banyaknya.